itu dari saya? Dan Apa itu? saya ada info menarik. Gimana? Ada investor yang mau invest di RIM dari bank. Robi Yahya RIM Property, luar biasa. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah sehat. Luar biasa, RIM Property. RIM Property ini aku ingat banget kemarin itu yang sempat viral ya. Viral banyak banget sih videonya yang viral, luar biasa Masya Allah. Tapi ada salah satu video itu yang kena take down ya. Dan satunya lebih parah lagi. Kena somasi. Itu ceritanya gimana itu Mas? Ini perlu tak buka di sini. Tipis lah, jangan belak-belakan juga ngeri. Ya, itu salah satu upaya lah ya untuk menaikkan engagement. Qadarullah, ternyata ada ujungnya yang tidak mengenakan begitu Mas Samsul. Jadi ya kita kena somasi lah. Ini dari pihak mana nih yang nuntut nih? Dari pihak kayaknya bentar. Ini kalau dibuka nih Enggak usah sebut oknum lah, jangan lah. Enggak usah. Dari pihak siapa sih? dari pihak, kalau misalnya saya sebut yang pemilik rumah itu bisa keluar itu nanti. Jangan lah. Oh, intinya kena somasi lah ya. Ya, itu terus caranya maksudnya itu kenapa sih, lebih alasan ngesomasinya itu kenapa gitu? Yang mendasari ya mereka gitu. Memang kesalahan kita tidak ada izin. Itu kesalahannya itu yang pertama. Ya kita akui memang karena itu kesalahan kita ya. Kita bersedia tanggung jawab, kita minta maaf secara moral dan kita siap untuk mengganti secara materi. Ganti rugi juga sampai yang kemarin. Ganti rugi. Ya itu sebagai bentuk satu teguran bagi saya, yang kedua pelajaran bagi saya untuk nextnya jangan terlalu frontal kalau mau bikin video itu ternyata ada harusnya kan main di aturannya. pinggir jurang aja, ngapain di bawah jurang sekalian. Terlalu berani memang. Itu dia. Terlalu berani oke, tapi jangan berani-berani banget. Gimana ya? Susah lah menjelaskan ya. Memang ada aturan mainnya sebenarnya ketika kita mau membuat video ataupun konten lah ya. Yang itu sifatnya di halayak umum, itu ternyata ada aturannya, dan itu yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, termasuk saya pun nggak tahu, karena ada yang beranggapan ini kan halayak umum, sedangkan ada yang satu orang berpikir nggak bisa, ini bukan halayak umum. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang kita tidak tahu sebagai orang tua, sehingga melanggar privasi yang disebut privasi ya. Artinya kalau sebelum kita syuting betul-betul itu set latar belakang lokasi betul-betul harus dalam kondisi dipastikan aman ya. Aman. Bahkan kalau di perfilman yang besar kan sudah harus ada MOU-nya, sewa tempat, bahwasanya apa yang tidak boleh dilanggar, apa yang yang boleh dilakukan dan tidak boleh, kan itu jelas. Ada MOU-nya. Begitu ya. Terus kan nggak semua kan, kemarin kan cuma satu yang kena, ada yang kena take down ya juga ya. Luar biasa sekali Anda ini. Satunya disomasi, satunya kena take down, satu dimarahi sama orang, satu dimarahi sama algoritma Instagram. Bandel sekali Anda ini. Yang satu kenapa itu kena take down lah? Ya, itu karena director kita terlalu psikopat. Tahu siapa direkturnya? Kenal baik saya sama beliau. Iya, itu. Wah. Kenapa bisa itu Mas kena take down? Itu lebih kemana sih kok? Biarpun kita kadang algoritma, kadang kita kesel juga ya. Kita kadang nggak ngerti ini apa sih yang salah nih. Tiba-tiba kan Instagram narik doang kan video kita. Itu kalau menurut sampean sendiri, kira-kira alasan Instagram narik video itu apa sih? Karena terlalu viral. Iya, bahaya juga ya kalau terlalu viral. Karena terlalu cepat untuk viral. Katanya itu terlalu cepat untuk viral. Jadi ini saya buat dua komparasi. Saya upload video yang di take down di channel yang lain dan TikTok sama di Instagram. Oh, tapi sama-sama di Instagram. Di akun yang berbeda. Akun yang berbeda, sorry. Yes. Bukan di channel ya, tapi di akun yang berbeda. Yang satu kena take down, yang satu kena somasi. Yang satu tidak. Kalau video yang sama, kalau yang tadi itu kan beda. Yang satu enggak. Berarti yang satu enggak. Yang satu kena haters. Maybe, enggak, insya Allah. Ya, husnuzon. Ya, Allah alam saya nggak bisa ini. Masya Allah ya. Saya tidak bisa. Padahal kan sampean sangat dikenal sebagai
orang pengusaha muda garis lurus masih ada juga hatersnya ya. Ya di Kok bisa? mana-mana haters itu. Nabi Muhammad aja ada hatersnya. Masya Allah. Gimana? Apalagi saya yang hanya orang biasa kan. Rim property. Sebenarnya kalau teman-teman kan butuh tahu ini. Sebenarnya rim property itu lebih jelasnya bisnis yang bergerak di bidang apa sih Mas Rob? Kalau Rim Robi Indonesian. Apa sih itu kebanyakan? namanya cocok lagi itu. Apa rim itu apa kebanyakan? RIM itu rumah impian masyarakat Masya Allah. ya Indonesianya tetap Indonesia. Jadi rumah impian masyarakat itu saya singkat jadi RIM Indonesia. Bergerak di Bidang properti riba. Properti syariah tentunya. Ya Terus karena pembedanya ada namanya kan sama ya, kredit riba ya, harga kredit lebih mahal kan riba Mas. Mana sih? ya Jelasin dong. masih banyak sih persepsi di luar sana yang mungkin Riba tipis, riba berat ya gitu. gitulah. Emang ada boleh riba tipis? Logikanya gini, ada nggak zina tipis, zina Nggak ada. Nah, itu namanya zina. Pembenaran. Nah itu Bukan kebenaran. ya itu Jadi sih, berarti insya Allah ya, artinya akad-akad yang ada di RIM ini insya Allah benar-benar syariat ya, Masya Allah ya. kalau akad-akadnya sih kurang lebih ya sama lah dengan jenis usaha yang lainnya lah ya. Ada sebelum ketika ada klien datang kita ada akad perjanjian kerjasama dan lain-lain segala macamnya itu sama. Cuma mungkin yang lebih kita tekankan adalah kita membranding syarah itu ada 3 pilarnya. Yang saya tahu ya, yang saya yakini dan saya terapkan itu. Yang pertama itu tidak ada riswah. Riswah apa? Riswah itu suap menyuap. Nah, karena saya bergerak di bidang properti yang notabene sangat terkait dengan hal suap menyuap ya, apalagi di perproyekan ya. Jadi kita menghindari itu. Ya kita yakin bahwasanya ya rezeki sudah ada yang atur meskipun tidak kita pakai metode yang demikian. Kalau memang sudah rezeki ya Masya Allah ya. Insya Allah nggak akan kemana. Tapi memang ikhtiar ada. PR nih buat teman-teman ya, teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi nggak semua itu solusinya suap menyuap ya, kita bisa jalan garis lurus, yakin insya Allah malah Allah memberikan banyak pertolongan jadinya. Betul. Masya Allah ya. Yang pertama itu, yang kedua sesuaikan dengan akad. Artinya spesifikasi tidak dikurangi. Sesuaikan dengan akad. Di akad sudah jelas tertera bahwasanya apa-apa saja yang harus dilakukan, menggunakan bahan dan metode yang seperti apa itu sudah ada semua. Dan itu tidak boleh diganti kecuali memang ada persetujuan dari klien yang minta special request ya. Ya, special request itu bisa. Yang keempat adalah kita modal tidak pakai menggunakan hutang bank. Itu karena yang kita yakini hutang melalui perbankan ya, yang notabene di situ ada margin lah bahasanya. Karena kalau kita sebut bunga mungkin harum ya. Kan gitu. Tapi kalau kita sebut agak ekstrim nih mungkin udah riba ya pasti haram lah. Jadi karena kita meyakini itu ada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam, kita tidak menggunakannya. Berarti sangat segmented sekali pasar RIM ini ya. Sampai nggak takut itu kehilangan keuntungan, mungkin adalah teman-teman mungkin customer ya lah nggak apa-apa lah gini-gini ya, nggak apa-apa lah pakai modal bank gitu. Bagaimana caranya menyikapi kondisi seperti itu Mas? Ya kalau bagi kita sih modal bank ya itu tidak lain cuma sebagai hitung-hitungan matematis. Jadi karena banyak teman-teman itu gini berpikirnya, oke, karena saya bergerak di bidang properti ya, yang notabene adalah project. Katakanlah dapat project 100 juta, udah ketahuan duluan dong. Untungnya katakanlah misalkan 10-20%, katakanlah 10% aja. 10% berarti berapa? Kalau misalkan proyeknya 1M, untungnya 100 juta. Oke, 100 juta ya untungnya ya. Kita pakai modal bank. Oh, nanti ketika ini dilunasi total bunganya cuma 30 juta. Ya. Logikanya gimana? Untung dong. Si pengusaha. Untung berapa? 130. Enggak dong. Jadi keuntungan total 100 juta nih keuntungan project. Oh iya, sorry ya. Dia
harus bayar bunga bank itu 30 dari pinjamannya itu. Berarti kan masih sisa nih. Oh, sorry 70. Sisa 70. Logikanya kan begitu. Hmm. Tapi banyak di luar sana yang tidak begitu kadang. Malah lebih rugi lagi ya. Malah lebih rugi. Ya itu salah satu faktor ya yang memang selain dari idealis kita, keyakinan kita, bahwasanya itu memang tidak boleh. Karena kalau kehilangan pasar, kita yakin itulah Allah sudah ngatur rezeki kita. Yang penting kita ikhtiar ya. Artinya ya standarnya usaha gimana sih? Ada promosi, ada yang macam-macam ya, sisi produksi dan lain-lain. Sekarang kan properti di luar sana kan masih 90% kan konvensional kan. Iyalah. Sangat yakin sekali Anda ini ya dengan kalau di project sebenarnya orang biasa pun ya orang biasa pun ya tidak tersegmentasi pasarnya itu masih oke, nggak masalah. Kecuali kalau di developer, karena saya pun juga ada bergerak di bidang developer. Kalau developer itu baru udah segmented banget tuh. Tapi kalau di project, di kontraktor itu masih belum tersegmen lah. Jadi ya kita edukasi bahwasanya kita bergerak di bidang properti syariah. Biasanya orang tanya memang apa sih bedanya mas kontraktor syariah dengan kontraktor yang biasa? Biasanya saya jelaskan yang 3 tadi. Plus ya ibu tidak perlu khawatir, project tidak akan kita bawa lari. Artinya ya kan banyak tuh di luar sana tuh udah uang masuk duluan, project nggak selesai dibawa kabur uangnya kayak gitulah. Jadi itu klien tidak perlu khawatir, aman lah, karena kita ya sangat berpegang teguh kepada itu gitu. Tapi benarkah kalau di properti syariah malah lebih mahal dibanding konven? Banyak kan ngomong gitu. Apa cuman stigma orang pada umumnya ya nggak mesti gitu atau harus seperti itu malahan? Kalau kita bilang lebih mahal itu tidak juga, nggak benar juga. Kadang gini, kebanyakan orang itu di luar sana membandingannya itu tidak head to head. Artinya jeruk tidak dibandingkan dengan jeruk, tapi jeruk dibandingkan dengan semangka, dengan apel, kan bukan udah ininya gitu. Kebanyakan yang tanya ke saya ya, terutama mas kok mahal syariah? Ya mahal, cicilannya lo 2 juta misalkan. Di luar sana lu cuma 800.000 paling sekarang 1 juta. Korup ya 1,2. Terus nah itu karena mereka membandingkannya ya rumah subsidi dengan rumah bahannya kan udah Allah ya kan, bahannya sampai kan ini subsidi, banyak orang ya disclaimer ya, subsidi kenapa murah karena bahan-bahan yang digunakan itu gitu, makanya kan lebih mahal jadinya karena renovasi lagi, reparasi lagi, perbaikan lagi kan lebih mahal. Kecil-kecil kali banyak kan lebih mahal juga. Ya kan, pengeluaran kecil maksud saya. Kali banyak kan lebih mahal. Mending satu kali memang rada premium pengeluaran kita, tapi kan insya Allah jangka panjang. Belum lagi dari sisi keberkahannya, ya enggak? Ya, di situ. Ya, sama Masya Allah. Kalau orang sudah ngomong ke keberkahan. Saya mending subsidi sih. Ini gimana nih? Ini Pak Min gimana nih? Bos. Subsidi yang syariah, Bos. Oh gitu, subsidi yang syariah. Masuk. Saya lupa kan mau ngomong apa kan? Intinya orang berarti kan sebenarnya kan untuk memiliki rumah bahkan skala mewah itu nggak mesti ditempuh dengan di luar cara yang syariah, bahkan bisa dengan budget yang murah. Benar? Bisa banget. Bisa solusinya gimana, Mas? Ini perlu saya bongkar nih. Tipis gitu. Apa dapur gitu. Atau perlu kita gali fondasi biar ketemu bongkar berliannya. Biar nanti klien nanya langsung lah kesampaian secara offline ya, maksud kita dari podcast ini. Ini adakah solusi memiliki rumah mewah dengan budget yang murah, itu inti dari pertanyaan saya. Bisa sebenarnya, Mas. Kebanyakan orang gini sih, ini dengan persepsi umum ya. Kebanyakan dari kita itu ingin rumah mewah, tapi sebenarnya kita pun belum sanggup untuk punya rumah mewah itu. Dari segi finansial dong. Dari segi finansial terutama. Ya yang lain mungkin dari segi mental gitu ya. Karena kan Allah akan ngasih itu ketika kalau kamu mampu, bukan yang kamu mau kan gitu. Ketika kamu butuh dan kamu mampu kan gitu. Ya sama seperti yang Mas Samsul tadi bilang. Kebanyakan orang pengen rumah mewah. Tapi dari segi finansial belum
tercukupi lah gitu loh. Ya itu sudah nggak make sense. Artinya karena itu nggak make sense, itu kan hanya berarti kan larinya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ini disclaimer juga ya. Apa namanya, logika sama seperti logikanya makan kebutuhan atau keinginan lah. Makan Ya saya kadang makan karena mau aja, bukan karena lapar. oh berarti 1 tahun gak ingin makan Saya atletis. ya seperti itu lo tidak perlu dijawab, pasti kebutuhannya itu makan adalah Enggak, kebutuhan. keinginan makan. Saya jawab kepada teman-teman semua ya. Iya, butuh sih. Pasti tapi makan di McD misalnya atau di Itu kebutuhan. wah itu Ya kan flexing. kayak gitu. Nah itu kan udah Kebutuhan. Kebutuhan Instastory. terlalu jenius Anda. Seperti itu. Ya menurut saya sih sesuaikanlah dengan kemampuan, dengan kebutuhannya teman-teman semua kayak. Bagusan cicil rumah, bangun rumah, apa beli rumah yang udah jadi dengan mungkin ya cara-cara yang apa istilahnya, lebih mending cicil rumah atau bangun rumah? Sederhana itu pertanyaan aku sebenarnya. Mending ke Rim Property. langsung dibantu promosi ya sini ya. Ya, karena kan saya juga memang sekarang ya sangat butuh kita ini ya, karena ya benar ya bahwa kita juga harus semakin memberdayakan tuh ekonomi muslim gitu loh ya kan. Masa ya beli rumah di tempat-tempat yang bukan berbasis syariat murni kan eman banget itu kan, apalagi jangan di KTP doang muslim, coba benar-benar diimplementasikan kemuslimanan kita ini juga gitu loh. Salah satunya dengan saya bukan ke properti Rim doang, ke umum, cuman berhubung Rim yang endorse saya, Rim kalian, Rim. Masya Allah. Itu biasanya maksaan ya berapa hari biasa itu Mas? Berapa bulan biasanya untuk kelas rumah tipe yang lah ya, yang standar ya lah. Ya, yang umum, yang tipe 36 itu biasa proses pembangunan itu berapa lama? Umumnya. Ini pertanyaan yang pertama tadi belum saya jawab belum Mas? Nggak apa-apa. Ya. Itu biasa berapa bulan? Jadi berapa bulan itu idealnya? 3-4 bulan ideal. Insya Allah itu cepet banget ya. Jadi memang mending. Wah itu lama itu. Coba lihat di rumah Rusidi itu. Bim 3 minggu jadi rumah. Iya, pusing hancur juga rumahnya bos. 3-4 bulan ya, Masya Allah. Berarti memang mending Krim memang. bukan enggak di segi cash atau kredit ya Krim aja sih, Masya Allah ya. Ya kalau kembali ke pertanyaan awal, mending saya lebih memilih bangun rumah. Kalau saya pribadi, saya pribadi lebih memilih bangun rumah. Kenapa? Tapi kalau ada kebutuhan mendesak, bangun rumah kan cuma 4 hari doang. 4 bulan maksudku. Ya, 120 tapi hari. kan ada yang orang nggak sabar 4 bulan itu. Kan kosan di Jember murah, ada tempatku 200.000 ada. Di Karimata ya, terus. Iya, itu sabar aja gitu. Tapi teman-teman ada yang nggak sabar, gimana mau dipaksakan sabar kan? Termasuk saya. Masya Allah. Jadi ada orang yang nggak sabar, nggak mau nunggu itu terlalu lama, jadi pengennya segera ditempati gitu. Ya, menikah lagi kan tuh. Ya Allah. Amin ya. Oh, cuma 4 bulan ya. Berarti memang mending bikin membangun ya, apalagi secara budget kan RAB-nya jelas ya kan, ini semennya sekian, kacanya sekian, pasirnya sekian, airnya sekian, tukangnya sekian. Ya kan? Biaya endorse-nya sekian, biaya bayar somasi sekian. Itu Masya Allah luar biasa, barakallahu fiik ya. Ini kunci suksesnya sampean ini pasti saya yakin pasti didukung oleh circle yang positif ya. Mungkin kalau kita tahu bersama Uncle Slam ya, Pak Slamet Sucahyo, barakallahu fiik, semoga Allah menjaga beliau ya. Teman kita kayak narasumber kita kemarin Prisil ya, Fahminfo Jember, Masya Allah. Apakah mereka ini Risco ya kan? Apakah mereka ini semua seberapa besar sih pengaruh mereka terhadap antum di bisnis antum terutama? Ya teman-teman itu kan alhamdulillah orang-orang baik semua, orang-orang kecuali Project Merah Putih. Ya itu direkturnya itu ternyata. Jadi
teman-teman yang tidak disebutkan juga yang tadi itu juga banyak juga di sisi saya ya yang mendukung konsistensi terhadap properti syariah. Ya hitung-hitung jadi endorse juga termasuk Project Merah Putih gitu ya. Nanti bonus video berarti ya gratis. Amin. Lah kok malah aku kasih lagi udah kasih endorse kasih. Oh gitu ya. Oh iya. Enggak apa-apa, harga teman. Ya gitulah. Harga teman. Allah tabarakallah. Hitung-hitungan belakang ya. Iya siap. Terus itu di properti adakah semacam momen-momen tertentu misalnya mau puasa jadi banyak orang beli rumah atau habis lebaran mungkin pengantin baru pada butuh rumah baru. Adakah season begitu juga di properti? Ada. Biasanya season apa tuh kayak biasanya setelah lebaran malah. Pengantin baru dong. Syawal kan tempat yang sangat disunahkan untuk menikah. Salah satunya itu. Yang kedua adalah orang-orang yang punya dana besar yang mungkin dia asli Jember kerja di luar kota itu kan dia balik tuh. Dia selain kalau udah punya mapan di sana kan pengen investasi di Jember kayak gitu. Jadi yang disasar adalah biasanya second home memang. Rumah keduanya investasi. Biasanya sih lari ke situ. Ya selain yang tadi ya faktor karena pernikahan akhirnya ada keluarga baru dia pasti butuh rumah terus jadi satu faktor. Dan benar mas ya kalau itu rumah saya perhatikan itu rumah kalau dibangun apalagi memang objektifnya investasi itu berapa tahun nggak ditinggali kan rusak dan biaya lagi untuk reparasi kan maintenance segala macam. Betul. Iya jadi kan memang kita salah satu PR kita nih pada saat membangun rumah ya pikirin juga bos ini siapa nih yang mau nempatin kan dalam hal ini udah dipersiapkan juga marketingnya nanti ketika rumah ini udah jadi karena jangan sampai kosong karena bisa jadi biaya maintenance-nya juga itu angkanya nggak main-main. Dan pernah kan kejadian kayak gitu mungkin dari salah satu kliennya antum mungkin ya. Betul ya. Banyak rumah-rumah yang kita perbaiki juga dari hal-hal yang begitu. Termasuk kalau ingin rumahnya dikelolakan ya, dikaryakan itu bisa. Insya Allah sampai segitu servis sampainya. Masya Allah. Ya, itu masuk di aset manajemen. Kita juga after buka sales aset service manajemen ya. Itu juga buka yang begitu. Ada sekarang ada kurang lebih 3 atau 4 rumah yang pernah kita kenapa enggak ada yang ditawarin seperti itu. Oh gitu ya. 3 ya Anda ya. Ya kan. Itu lari ke kontrakan sih Mas. Berarti panjang sekali memang banyak. Iya. Runut istilahnya bisnisnya ya bukan dari sekedar membangun, jual yang jadi bahkan sampai setelah itu dikontrakin juga bisa dibantu untuk dikontrakin manajemen kos kita juga pegang manajemen kos. Jadi teman-teman tuh misalkan yang punya kos tapi di luar kota nggak ada yang papi kos. Wah, ada tuh papi kos. Bukan papi kos mas. Itu udah ada brand yang lain itu. Oh iya. Namanya mau kos. Bebas nggak di situ? Ini LV-nya kayak gini nih. Kos LV nih. Siap. Anyway, RIM Indonesia ini ekspansinya udah ada main di luar Jember juga kah atau sekarang lagi konsen di Jember aja? Kalau di project di Kaliwates aja. Lebih kecil di Ruko ini aja. Lebih konsen di Ruko ini. Gimana konsennya sekarang? Kalau project sih insya Allah kita bisa melayani Jatim Bali. Hah? Bisa. Tapi kalau project ya bangun ya maksudnya. Tapi kalau desain itu insya Allah nasional lah. Dimanapun Anda berada, ketika butuh desain rumah insya Allah bisa kita penuhi. Masya Allah itu betulan sih ada saudara di Jayapura. Iya. Gak apa-apa. Kan untuk desain aja kita desain. Yang penting dia transfer kita desainkan. Yang penting kan bayar. Yang penting bayar, Masya Allah. Kita kirim hasil desainnya kan kayak gitu. Soal bayar nih misalnya, ya kan katanya syariah gitu loh. Ya kalau umpamanya ada telat bayar nih, didenda nggak? Ada dong. Ada. Kenapa nggak didenda? Rugi sampean dong. Cash flow-nya nggak surplus nanti. Kita tekankan itu di akad. Di akad bahwasanya ya menzalimi orang ya itu tidak lain seperti menzalimi diri sendiri. Ketika mempersulit orang sebenarnya kita mempersulit diri sendiri.
Itu aja. Ya kewajiban kita tetap menagih. Jadi yang teman-teman yang punya hutang tetap saya tagih ya. Kirain jadi sodako. Itu kewajiban kita tetap menagih. Tapi ada suatu kendala kan, ada jelas tuh di Al-Baqarah tuh. Ketika kita mau mengikhlaskan ya sudah itu akan menjadi sedekah. Tapi kalau misalnya kita nggak ikhlas, udah ya sering kita ikhlas. tetap tagih. Masya Allah. Dikelaskin ya nggak usah lah ya. Ya nggak usah bayar lah ya. Masya Allah. Terus video kemarin ya luar biasa, banyak sekali video-video yang gokil sekali kemarin yang Masya Allah liatin itu. Saya lihat bahkan semua video itu sampai nongol di situ. Itu tujuannya apa? Apakah personality branding atau memang eksis atau dipaksa oleh sutradara atau kenapa? Soalnya dipaksa alami sekali gitu. Saya dipaksa oleh sama direkturnya karena saya tidak punya pilihan lain. Tapi kok luar biasa loh, Masya Allah kita lihat ya, sangat natural sekali. Itu kuncinya bisa natural di depan kamera itu gimana Mas? Karena kan nggak semua business owner bisa pede tampil di depan kamera dan bisa menciptakan konten yang begitu natural dan viral. Itu rahasianya apa Mas kemarin, Masya Allah? Rahasianya ada di direkturnya ternyata. Boom. Dan teman-teman harus hubungi direkturnya. Itu fenomenal sekali. Iya. Ya. Tabarakallah ya. Ya, karena terpaksa aja sih Mas. Karena sudah dipaksa, mau nggak mau ya Allah. Kita kan harus jadi apapun yang terjadi kita harus bisa menyesuaikan. Pernah cedera nggak Mas gara-gara bikin video kemarin? Soalnya kan pernah. Apa cederanya? Makan cabai kebanyakan. Itu sampai doer. Dan titik terekstrim ya Masya Allah kemarin ya. Ya. Disomasi. Berurusan hukum. Ya. Alhamdulillahnya kan udah viral duluan dan sudah banyak project yang melalui video itu ya udah mulai dikenal juga, followers juga katanya pada saat itu juga naik ya Masya Allah. Itu nanti disensor aja ya. Siap. Karena saya bilang saya nggak dapat project dari situ. Biar bayarnya murah bos. Oh, subhanallah. Siap. Bayarnya murah. Siap. Seperti biasa apa nih pesan-pesan buat anak muda terutamanya yang masih milenial untuk bagaimana biar bisa punya rumah impian itu tanpa melalui cara-cara yang tidak sesuai syariat. Satu adalah sabar. Karena sabar adalah kunci keberhasilan. Jadi intinya jangan memaksakan keinginan ketika itu belum menjadi kemampuan. Yang kedua adalah terus berusaha memperbanyak sumber keran penghasilan maksudnya, sehingga kemampuan finansial teman-teman bisa bertambah. Ya. Ketika sudah bertambah, dimampukan oleh Allah untuk membangun rumah ataupun membeli rumah, terserah, maka akan terbeli dan akan terbangun. Jadi fokus terhadap sumber keran itu tadi. Jangan hanya mengandalkan satu sumber keran karena sudah pegawai misalkan, hanya mengandalkan dari pegawai aja, jangan. Perbanyak yang lain, entah itu online kah, kerja online ataupun bisnis online atau bisnis sampingan atau apapun lah ya, terserah. Semakin banyak keran yang dibuka, semakin banyak pembayaran PDAM. Itu dia cluenya dari saya. Maka jangan perbanyak sumber keran air, tapi perbanyak sumber keran penghasilan. Itu dari saya. Dan apa itu? Saya ada info menarik. Gimana? Ada investor yang mau invest dream dari bank. Thank you.